弟兄姐妹平安，大家平安。感谢主，在这个疫情的情况下，我们还能够一起在这里，学习这个汉字，真的感谢主ya. Kita banyak terima kasih sama Tuhan di dalam suasana COVID yang begitu ya menakutkan ya, menakutkan, tapi ya kita masih tenang untuk berkumpul bersama untuk belajar tentang aksara Mandarin. Itu adalah satu kemurahan Tuhan. 真的不容易，我们能够在一起聚集在一起，真的很不简单。但是我们要趁到这个机会嘛，就好好的学习。Jadi ada kesempatan ini kita harus belajar dengan baik, karena kita percaya semua ini adalah rencana Tuhan yang baik bagi setiap kita. Ini hari kita akan pelajari tentang 贫穷，贫穷。讲起贫穷，每个人都不喜欢。因为贫穷就想到痛苦了. Tiap kali kalau bicara 贫穷 miskin, tidak ada yang suka. Karena kalau bicara miskin itu udah mikirnya susah penderitaan ya. 贫穷这两个字在圣经很多记载，所以我们这课程主要是从提摩太后书第3章16节到17节. Jadi saya mulai awalnya untuk mendalami aksara Mandarin itu ya karena ayat ini ya, karena ya saya bacakan aja di 提摩太后书第3章ya, 16节到17节. 圣经都是上帝所默示后裔，凡上帝所默示的圣经与教训呢，都是人归正，教导人学义都是有益的，教属上帝的人得以完全预备行各样善事. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia mempunyai Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, puji Tuhan ya. 今天我们要谈的是贫穷。贫穷有两个字，贫跟穷，两个字都是一样的意思。Jadi huruf 贫穷 itu ada dua huruf.贫穷 itu ada satu kata, kosakata, tapi dua huruf itu artinya semua miskin ya. Jadi saya sini bagikan bab 1 dan 2 ya. Jadi kita tidak mencari satu tapi kita pisahkan karena ini ada dua huruf ya, dua huruf. Ya, kita mulai dari ping ya. Kita harus pelajarin ping ya. Ping 是什么呢？平时收入少，生活困难，物质少，财产少与富相对，缺乏不足ya. Jadi ping ini artinya adalah ya penghasilannya sedikit ya, tidak banyak ya. Susah di dalam kehidupan ya. Maka ping itu kalau bicara ping udah rasanya miskin, itu udah dalam kehidupan pasti susah ya. Nah, pusau ya bisa juga karena persediaannya tidak banyak ya. Jadi persediaan tidak banyak atau sedikit harta juga boleh ya. Lawan katanya semua kaya. Jadi miskin sama kaya itu lawan kata ya. Artinya miskin ya tidak kaya ya. Ya, 缺乏不足 ya, jadi ada kekurangan, tidak cukup, kekurangan ya, tidak cukup ya. Ping juga seringkali diucapin sama bisu, sama itu pendeta Tauciao itu mereka anggap mereka adalah pingsen, pingtao ya. Jadi kita juga tahu mereka menyebut mereka adalah pingsen, pingtao ya. Ping ini terdiri dari P 和分，它是从 P 从分。Jadi, huruf Ping itu terdiri dari huruf P, artinya apa? Ya, kita sudah pernah pelajari tentang huruf P ini. P ini adalah harta benda atau barang-barang yang bernilai ya. Fen artinya terpisah atau membagi ya. Fen ya, ini fen ya. Jadi, kenapa ada P, ada 分 ya. 因为有 P 你才能分
Jadi kalau kita tidak punya P itu adalah persediaan atau harta benda atau sesuatu yang bernilai. Kalau kita tidak miliki, nggak mungkin bisa fun. Ya. Artinya kita tidak punya, gimana kita mau bagi ya. Tapi karena kita punya, maka kita baru bisa bagi. Ya. 财产是生活上使用的工具，财钱呢，分是分配使用，那不懂得使用就会变成贫。Jadi perhatikan kita di sini, huruf ping itu adalah artinya apa? Ya, karena kita memiliki sesuatu, maka ada fun-nya, ada baginya, ya, ada baginya. Ya. Semua harta benda atau duit itu adalah sesuatu alat ya. Sesuatu alat di dalam kehidupan. Jadi cencai itu bukan segalanya, tapi dia adalah alat di dalam kehidupan. Tanpa cencai juga nggak bisa kita hidup karena kita butuh alat di dalam kehidupan. Kalau dahulu itu adalah alat penukaran ya. Jadi tidak ada alat penukaran, nggak bisa tuh. Sekarang kita bisa sudah ada duit, bisa belanja sesuatu, itu juga penukaran ya. Nah, membagi adalah mengatur ya pemakaian ya. Membagi ini di sini adalah artinya membagi untuk pemakaiannya mau gimana ya. Bukan membagi gratis, bukan ya. Membagi adalah bagaimana untuk mempergunakan ya. Nah, tanpa mengatur bisa menjadi pin, bisa menjadi miskin. Nah, kita perhatikan huruf pin ini, ya. Kita tahu, ya, pin itu adalah miskin. Tapi di dalam miskin ini, kita bagaimana mengatur untuk membagikan apa yang kita miliki. Nah, itu sangat penting. Ya. Karena kita tahu kita pin, kita miskin, oke. Ya. 我们知道我们贫，生活比较痛苦，比较辛苦。但是我们要知道怎么去分，怎么去分配才是最主要的，因为它都是工具来的，这些钱财都是工具来的，而不是万能的，所以这工具我们怎么样去使用，要看我们自己。现在我们在看贫的词语，kosakatanya贫，贫困。Kita pelajarin kosakata di sini tujuannya supaya kita tahu banyak kosakata yang berkaitan sama ada mengandung huruf pin, itu adalah semua adalah kebanyakan itu adalah susah ya. Karena pin itu hurufnya ada sendiri udah susah ya. Pin kun miskin susah ya. Kun itu adalah kunan ya, kunan. Ya, udah miskin susah lagi ya. Kunan ya. Pin ku ya. Ku itu ada penderitaan ya, menderita ku ya. Jadi udah miskin menderita ya, menderita. Ya. Pin ruo ya. Udah miskin tidak berdaya ya, pingjo itu lemah ya, udah miskin lemah lagi ya, nggak bisa berbuat apa-apa ya, nah itu pingjo ya. Nah ini pingfu ya, tadi kita ada jelasin bahwa itu adalah lawan kata ya, miskin dan kaya. Ya. Pimin ya ini adalah rakyat miskin ya, rakyat miskin. Pimin ya, minir rakyat ya. Pinghan ya, ini adalah han di sini dingin, itu adalah keluarga ya, artinya keluarga miskin, pinghan ya, pinghan itu keluarga yang miskin ya, pinghan. Pinhua, pinfa ya, pinfa itu adalah miskin, fa itu adalah kekurangan ya, udah miskin kurang lagi ya, udah persediaan sedikit masih kurang lagi. Jadi ya inilah kita pelajarin huruf pin ya. Ya, kita mulai ngerti bahwa pin itu adalah membagikan sesuatu yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Cara baginya bagaimana? Ya, 我们自己要自己决定。因为我们在生活中有各种各样的需要，dan 个人不一样。Jadi kehidupan itu kita membutuhkan, masing-masing punya kebutuhan itu berbeda, ya, berbeda. Tinggal kita bagaimana cara mengatur pembagiannya. Karena tanpa pembagian yang baik, ya kita bisa menjadi miskin, ya, miskin. Nah, kita melihat pin terdiri dari dua huruf, ya. Huruf pertama, ya, adalah fun. Ya.
fen. Ini aksara Mandarin kalau kita pelajarin ya, ya memang sangat berarti ya. Fen itu adalah congpa, congtao, ya congpa, congtao. Jadi fen itu adalah artinya membagi, ya, membagi. Di dalam fen ini ya ada pa dan tao. Pa itu 8, tao itu adalah pisau, ya, pisau ya. Nah, di sini pa adalah xiang bei fen kai, ya, xiang bei fen kai. Artinya xiang bei fen kai itu menolak, ya, menolak membaginya. Jadi satu kiri satu kanan ya. Ya. Kalau sama-sama jalan masih mending ini ya. Ini satu kiri satu kanan membagi atau fenli atau berpisah ya, atau berpisah. Jadi kalau kita lihat fen, 我们从分字可以了解。这个有8个道，而且这个8字是分开、分离的意思，相被分开的意思。所以要怎么样分开呢？这个有8个道怎么样呢？artinya berpisah, berpisah perbedaan dan membagikannya. 所以我们从平这个字上面一个8个道啊，8个道，我不知道每个人的需要是什么，但是我知道很多人在生活中都有很多需要，无论你是小家庭还是大家庭，都有各种各样的需要。这个8个道，八一般普通的认为说8是发大，所以8是artinya 8 itu banyak orang menganggap 8 itu adalah fata ya, adalah makmur ya. Tapi makmurnya juga 8 sini adalah itu jurusan ya, jurusan. Jadi banyak jurusan, banyak jalan, banyak jurusan yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita ya. Nah, 这个8个道分开啊，所以我们知道这个8个道里面是什么，我就不大清楚里面个人的8样。这个8个道怎么样去分呢？个人都不一样，所以呢，弟兄姐妹们，我们要知道，我们要怎么样去分，我们要了解，个人的分法都不同，个人的需要都不同，所以我们要知道啊，在背上有8个道，我们生活上的使用很重要，很重要啊。OK， 我们接下来看背。这个备字嘛，就是ya备课ya huruf B ini adalah ya kulit kerang ya. Ini seringkali kita jelasin. Semua kosakata yang ada P itu, yang ada radikal P itu adalah barang-barang bernilai ya, termasuk Pau P punya P ya banyak ya. Seringkali kita bicara tentang huruf radikal P ini. P ini adalah uang yang dipakai pada zaman dahulu ya. Sebelum ada uang logam ya, uang kertas ya, sebelum ada itu. Jadi pakai mulai dari kulit kerang ya. Nah, ini juga menunjukkan P ini menunjukkan adalah umumnya diartikan uang atau harta benda ya. Ya, wan shi cai wu ya. Itu adalah harta benda ya. Benda-benda bernilai ya. Nah, 在这里我们应该知道 钱财是生活上的兑换工具，兑换工具是受人的分配和使用的流动工具。Jadi 钱财 uang ini adalah alat penukaran dalam kehidupan, tetapi alat yang diatur dan dipakai oleh manusia. Dia adalah benda yang mati. Bagaimana kita cara mengatur dan memakainya. Jadi kalau kita milik banyak atau sedikit, bagaimana kita mengaturnya? Ya kan? Kita nggak bisa diatur sama mamon, tapi kita yang bisa atur mamon itu, bagaimana kita pakai dia. Ya. Duit baik nggak? Banyak duit bagus nggak? Bagus, bukan nggak bagus. Ya. 很多钱好不好？富有好不好？当然是好了，人需要钱嘛，这样。但是你怎么样去分配，怎么样去使用？ 如果我们不懂得分配，不懂得使用，我们就会变成原来这个字穷了。为什么呢？我们知道有8个刀在上面，有很多需要，但是你要知道这个刀是锋利的ya. Kita harus tahu pisau itu adalah tajam sekali ya, tajam sekali. 8 pisau di atas ini harus hati-hati cara makainya. Kalau tidak ngerti make, itu bisa melukain diri sendiri atau melukain orang lain juga. Jadi kita harus tahu cara-cara pakainya ya.
而且这个钱财是流动的，ya, 流动的。Jadi harta benda, duit itu semua adalah alat yang ya dia diatur tapi dia bukan tetap, ya. Dia liutung punya, dia bisa mengalir ya. Ini hari begini, besok jadi begini. Dia tiap hari bisa berubah punya, ya. Ya kan tentunya kita harapin berubahnya bertambah banyak ya, bukan tambah sedikit ya kalau bisa kan. Supaya karena pemakaiannya bisa semakin banyak ya. Ya, ya. Diharapkan lebih baik itu udah wajar lah ya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, sekarang kita lihat kebutuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita membaginya? 分配，怎么样去分？怎么样去使用这个配？钱财的分配和使用要怎么办呢？要如何去分配？如何去使用？往往我们不懂得分配，也不懂得怎么使用，所以我们会变成贫，会变成穷，会变成贫。Karena kita tidak tahu cara membaginya dan cara memakainya gimana, ya, sehingga kita bisa menjadi miskin, ya, karena kita tidak tahu cara makainya. Ya. Nah ini harus kita pelajarin di dalam arsara ini, karena ada 8 pisau di atas harta benda ini, ya, benda-benda bernilai ini kita bagaimana pakainya. Nah kita harus tahu 需要知道基本上的需要，生活基本上的需要和能力。能力的来源. Ya, kita perlu mengetahui kebutuhan dan kemampuan. Ya, seringkali kebutuhan dan kemampuan itu kita tidak bisa melihat. Ya, mau kebutuhan dulu atau kemampuan dulu. Ya, namanya 分配, bagaimana bagi harus tahu. Ya, seringkali kita melihatnya apa? Ya, kebutuhan atau kemampuan. Ya, kan? Ya, jadi antara satu kita harus melihat. Ya, kalau kita butuh, kita mampu, ya oke. Tapi kalau kita tidak butuh, kita mampu, apakah itu perlu? Ya kan? Kalau kita mampu, ya itu perlu, ya silakan. Ya, jadi perlu lihat juga, karena kita melihat dari gambar konsepnya Maslow ini di dalam kehidupan kita, ya. Dari dasar, ya kebutuhan hidup sehari-hari, ya sampai merasa aman, ya, terus naik lagi ya kan, ada kasih sayang ya, rasanya pengen lah gitu ya. Jadi dari dasar naik terus ya, sampai terakhir ya nanti harga diri ada pengakuan ya gitu loh ya. Nah ini adalah satu konsep yang tidak bisa kita hindarin dalam kehidupan kita ya. Waktu kita susah mungkin kita di sini, tapi dalam susah kita nggak mungkin tidak mikir ke sini. Setiap orang punya pikiran begitu, karena ini proses kehidupan kita. Setiap orang juga pengen begitu, ya, pengen seperti gambar ini. Ya. Cuma dasarnya dari mana? Ya. Kalau kita lahirnya ada di bawah sini, ya kita harus bagaimana ke atas, ya kan? Tapi kalau kita lahirnya di atas sini, kalau kita nggak hati-hati, nggak tahu cara membaginya dan memakainya, kita bisa jatuh ke bawah. Ya. Jadi di dalam gambar ini menunjukkan ya, kita bagaimana mengatur kita punya kebutuhan yang sedemikian rupa ya. 所以我们知道这个我们需要生活上的需要，我们要知道怎么样去安排，怎么样去分配。所以在生活中我们很需要就知道，虽然我们穷还是钱不多，但是我们的怎么样去安排？圣经告诉我们说什么呢？这个在这个安沙第19章第1节，行为纯正的贫穷人胜过乖谬遗忘的富足人。Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya, ya, yang bebal. Nah, kehidupan ini memang kita butuh. Ya. Bagaimana kelakuan kita? Di dalam kita kekurangan, ya, atau tidak banyak harta, bisa nggak kita punya kelakuan itu adalah cuncen, menjadi orang yang benar dan jujur lah, ya kan? Jangan karena kita memanjat tinggi, nah kita melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan sama Tuhan, ya. Itu Tuhan tidak berkenan, ya. Jadi lebih baik jadi seorang miskin, tapi kelakuannya baik. Kenapa? Kalau kita hidupnya baik, kelakuannya kita baik, ya. Keadaan sekarang kita susah, nggak jadi masalah, ya kan?
Karena pasti ada pertolongan Tuhan nanti yang kasih ke kita. Ya kan? Tapi kalau kita tidak sadar, kita bisa jatuh dalam dosa, karena kita mau kejar sesuatu yang dunia, nah itu bahaya, ya bahaya. Ya. Jadi 凭我们知道我们生活上的需要，每个人都很正常的。但是我们如何能够达到这里呢？这个有一个阶段啊，所以我们需要在生活上怎么去安排，怎么去使用。Ya. Saya pribadi lebih suka untuk menilai ya kebutuhan dan kemampuan. Ya. Kalau ada kebutuhan, ya, kita mampunya apa? Ya misalkan saya membeli jam, ya jam itu menunjukkan waktu. Ya. Jam apa yang menunjukkan waktu? Semua jam juga menunjukkan waktu. Tapi seringkali kita memilih jam yang mahal, ya. Nah, mampu nggak? Kebutuhannya sama nggak? Sama, ya kan? Ya. Nah, mampu nggak? Kalau kita mampu ya silakan. Kalau sumbernya memang ya sumbernya memang banyak ya terserah, ya. Cuma mampu ya, karena kita harus bisa mengatur pembagiannya. Kalau kita nggak bisa mengatur pembagiannya, sudah pakai. Ya kan, susah lagi kembali, susah. Ya. Kalau sumber kita nggak ada ya susah kan. Saya masih tahu, saya tahu 我们的能力，我们的来源是从哪里来的啊？所以你买个好表也是一样的时间，你买比较便宜的表也是一样的时间。有的人一个表不够，买了很多的表。呀，我的朋友也是这样子啊，他告诉我，他有名牌的表，一个橱子，一个小柜子。Ya, 有10几个表, ya. Saya punya teman ada kasih tahu saya, dia punya jam itu jam mahal ya, jam merek-merek bermahal. Itu ada satu laci ya, dia beliin satu rak itu untuk ngisi jamnya aja. Ya, saya tanya ada berapa, dia ada bilang belasan. Ya. Saya bilang kamu pernah pakai 2 nggak? Ya, kiri kanan satu-satu pernah nggak? Oh nggak pernah, ya kan cuma 1. Jadi yang lain buat apa? Buat simpen, ya, buat simpen. Nah, itu adalah kebutuhan dan kemampuan, ya kan? Ya. Kadang-kadang kita tidak melihat kebutuhan, tapi kita lihat kemampuan, sehingga kita tidak ngerti cara membaginya gimana. Ya, kalau kita mampu, kita duit banyak, dan kita udah siap, ya nggak jadi masalah. Cuma seringkali karena kita mau ikut-ikutan, jadi kita nggak mampu juga dibikin jadi mampu. Nah, itu sangat bahaya, ya. Itu yang bisa bikin kita miskin. Karena misalkan kita beli mobil, ini hari kita beli, oke, kita beli, ikut-ikutan ya, kita beli. Kita besok jual, itu harga udah jatuh. Ya. Butuh nggak mobil itu? Ya kan? Kalau nggak butuh ya nggak usah kan? Ya kalau butuh ya silakan ya kan? Nah butuhnya mobil apa? Ya, nah tergantung kemampuan ya, kebutuhannya, kemampuannya ada nggak ya? Nggak mampu, jangan karena memewah kita kredit ya, bunga bank itu bikin kita ya jadi beban ya. Nah inilah ya pingnya kita bagaimana membagi. Jadi cara pembagian dan kebutuhan maupun kemampuan itu sangat menentukan ya. Ya bisa mengakibatkan kita menjadi jatuh miskin ya. Semua mau baik, rumah mau bagus, mobil mau bagus, semua mau mewah, mampu nggak? Ya kan. Sudah tahu ada 8 pisau di atas, ada 8 jurusan yang kita butuhkan dalam hidup kita. Nah kalau kita nggak ngerti bagi ya kita akan jatuh ya dengan hutang dan kita akan jatuh dalam miskin ya. Nah ini ya. Artinya pain itu juga karena cai campur tuo ya, semua kunan. Ya. Ya. Tapi pain ya, pingku juga adalah tuan yang ada cihui, tuan yang ada cihui. Ya, saya dikasih gambar ya. Ya, nelayan biasanya miskin ya. Ya, kecuali juragannya yang punya ya, miskin ya. Nah, ya. Nelayan ya miskin. Ini saya ngebayangin saya waktu masih muda ya. Ya, saya masih muda juga hidupnya begini ya. Ya. Bapak Ibu, saya dulu juga begini ya. Saya pernah bawa perahu ini, motor ini ya, itu dari Tanjung Pinang, dari Tanjung Balai sampai ke Jakarta ya. Perahu begini kecil ya. Nah, hidupnya kayak apa di atas perahu ini? Ya. Mandi tunggu air hujan aja ya, itulah ya. Tidurnya apa? Tidurnya ya kayak gini, tidur di mana? Ini saya pernah alamin ya. Saya dulu datang ke Priok, datang Jakarta ya. Saya pernah tinggal rumah seperti ini.
Ya, satu tahun kontraknya cuma 50.000 ya, itu tahun 74 75 ya. Cuma ada satu kamar ya, dan dapurnya itu tidak ada dapur ya. Di belakangnya itu ada tanah pasir ya. Tidak ada apa-apa ya. Dan kalau saya malam, saya senang sekali tinggal rumah itu. Kalau malam saya di ranjang bisa lihat bintang dan bulan. Anda tidak bisa. Saya melihat ya bintang betul-betul. Soal itu lagu waktu kita masih kecil ya, bintang kecil di langit yang biru. Itu saya ngalamin, ya, saya ngalamin. Ini masih mending tembok ya. Saya punya rumah dulu itu bilit ya, bilit. Ya, kalau angin, malam ada angin, hujan, wah itu adem juga tuh ya. Kayak AC gitu loh. Nah, saya pernah ngalamin ya. Saya juga bisa begini, jadi nelayan saya ya. Tiap hari saya punya kerjaan itu waktu jadi nelayan. Tiap hari saya kerjanya ini, menjahit jala ya. Jaring yang udah sobek saya jahitin ya. Ya. Saya bersyukur sekarang saya tidak bekerja begini lagi ya, tidak bekerja begini lagi. Tapi kalau suruh saya ngajarin menjahit ini, saya masih bisa ya, masih bisa. Saya beranggapan bahwa kesulitan dalam kehidupan itu adalah sesuatu waktu yang kesempatan yang baik untuk melatih kita ya, melatih kita. Ya, nah kita misalkan lihat miskin ya, di pelaut itu miskin, tapi mereka dilatih loh, mental mereka kuat. Ya. Mereka hadapin ombak, hadapin panas, hujan, ya. Mereka sudah terbiasa. Mereka tidurnya tidak ada tempat, ya. Ombak ke kiri, ke kanan, lontang-lantung gitu loh. Kalau hujan, ya, kalau angin besar, kalau ombak besar, tidurnya di depan sini, ya. Nah itulah, kita udah terlatih hidupnya susah, ya, terlatih, ya kan. Nah, ya tidak ada orang yang pengen hidup begini, tapi inilah yang saya pernah alamin ya. Saya bersyukur saya bisa alamin begitu juga ya. Oke. Nah, PIN ini perhatikan PIN tadi kita bicara pen ya. Sekarang kita lihatnya di P ya. Ya, di P-nya nih ya. Di dalam PIN, dalam kemiskinan, dalam miskin itu ada P. P ini adalah apa? Ini adalah benda yang bernilai, ya. Benda yang bernilai. Nah, kita ini, apakah kita ini sebagai benda atau manusia yang bernilai? Ya. P ini adalah pribadi kita, karena P di dalam ada dan, ya, ada dan. Itu adalah kita. Kita bagaimana ya? Ya. Kita bisa merasakan kita seperti apa ya? Apa karena kita punya persediaan sedikit, miskin, lantas kita jatuhnya kayak orang apa gitu loh, ya kan? Karena kemiskinan itu, miskin itu, ya bagi pribadi saya itu adalah suatu waktu pelatihan yang paling baik, ya, paling baik, ya paling baik kalau PIN ini kan. Tapi saya tahu, ya di dalam P itu, di dalam PIN itu ada P. P ini barang yang bernilai loh, P loh, ya. Sangat berharga loh, sangat bernilai loh, ya kan? Nah, kita bisa tidak menjadi barang yang bernilai, atau kita bisa tidak kita menjadi bernilai, ya kan? Di dalam PIN kita di dalam miskin tapi kita kaya. Nah itu ya, di dalam miskin tapi kita kaya, ya, itu. Jadi saya sini gambarin ya, ini ada pepatah puisi Mandarin ya. Ini puisi ya banyak yang bisa ya. Ibu chua pu chen qi ya. Jadi giok ini kalau tidak dipahat, tidak dibentuk ya, tidak diukir ya, dia tidak akan menjadi sesuatu benda yang bernilai ya. Ren bu xie bu zhi ya. Ren bu xie bu zhi artinya apa? Orang yang tidak rajin belajar tidak akan jadi pinter ya. Kalau dulu dulu i-nya ini adalah ya, jadi orang yang mengerti ya, mengerti aturan cetau-tauli adalah ya cetau-tauli ya. Nah, sekarang i ini adalah kebenaran ya. Dan puzi ya, bisa juga ya. Kalau kita tidak mau belajar, kita juga tidak mengerti kebenaran ya. Nah, ini adalah sanzi jing limen ya, sanzi jing limen. Ya, tapi ya kita ambil maknanya di dalam puisi ini ya. Kita katakan kita sebagai giok yang mahal ya. Tapi kalau kita tidak dibentuk, ya, kita tidak akan menjadi benda yang mahal. Kita tidak akan menjadi bernilai. Mungkin saja kita menjadi satu batu yang gede, yang hitam, yang penuh dengan tanah, ya.
kita tidak akan menjadi barang yang bernilai. Nah, kita melihat di dalam P itu ada P. Nah, di dalam kemiskinan itu ada harta benda yang sangat bernilai. Itu pribadi kita. Kita nih bernilai tidak. Kalau kita rasakan bernilai, nah kita bersedia tidak. Ya. Kalau lagu rohani bahasa Indonesia kita seringkali nyanyi bagaikan bejana siap dibentuk, siap nggak dibentuk? Ya. Seringkali kita tidak tahan di dalam keadaan penderitaan itu, di dalam keadaan sedikit sulit kita udah teriak, ya kan? Justru di dalam kesulitan itu, di dalam miskin itu kita harus tahu diri kita itu adalah sesuatu yang sangat bernilai di mata Tuhan. Nah, kita mau diproses tidak? Ya kan? Oke, nggak jadi masalah kita mau diproses, tapi kita harus rajin. Ya. Amsal 10 ayat 4. Ya. Kalau kita malas, ya, kita pasti miskin. Ya. Kita tidak mau diproses, ya. Kita mau diproses, tapi kita malas, nggak bisa juga. Ya. Kita juga harus rajin. Ya. Ya. Jadi kalau kita malas, kita pasti miskin. Tapi kalau kita rajin, ya, tetap kita akan menjadi kaya. Jadi ini rumusnya buat kita. Di dalam keadaan miskin, andai kata, ya, keadaan sekarang COVID-19 ini banyak yang kena dampak di dalam kehidupan. Ya. Jangan putus asa. Bagaimana kita membagi penghasilan kita, pendapat kita, di dalam kehidupan yang begitu banyak. Kita harus bisa mengaturnya. 我们一定要分配好，要知道使用。不要一点点就go food 就谢了，啊，我们可以买菜自己在家里煮，简单的吃就可以了，啊，不要一直吃咖啡了，节省比较好，而且也不大好啊，现在的情况也不是很好，所以我们要保重自己，怎么样去节省开支，所以 COVID 的情况也不是说不好，让我们能够知道，我们知道自己要怎么安排我们自己的未来，啊，我们知道这个瓶这里面有贝。这个贝是我们是贝来的，我们是很有价值的，所以我们珍惜自己. Kita harus bisa menghargai diri kita sendiri di dalam keadaan susah kayak apapun juga. Kita ini sangat bernilai. Nah, hanya kita perlu proses. Nah, kita mau proses ya. Ya. Sekarang dalam keadaan susah, kita tahu nggak di dalam kesusahan sekarang saat ini banyak peluang-peluang yang terbuka untuk kita. Nah, kita mau proses nggak? Atau kita diam aja, kita anggap kita hebat, ya kan? Kita tidak mau diproses, ya nggak bisa lah ya kan? Nah kita perlu mengerti ya, 品质里面的贝就是我们自己，因为这个贝里面有一个人，这个人就是你和我，所以我们今天讲的这个品质，我们先讲到这里，我们接下来要讲的字是什么呢？接下来要讲的就是穷字。